Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Yang kami hormati dan kami muliakan segenap pengurus Masjid Adz-Dzikri dan juga yang kami hormati dan kami muliakan para jamaah salat subuh Masjid Adz-Dzikri rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah yang dengan nikmat dan taufiknya kita bisa kembali bermuwajahah di dalam masjid yang mulia ini semata-mata untuk melakukan satu di antara perintah Allah Subhanahu wa taala, yakni talabul ilmi, yang merupakan perintah yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita. Perintah yang merupakan di antara amalan yang lebih dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi yang sahih, وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ. Dan tidaklah hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan suatu amalan yang lebih aku cintai daripada amalan yang aku wajibkan kepadanya. Maka insyaallah apa yang kita lakukan dalam kesempatan pagi ini merupakan di antara amalan yang sangat dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Dan mudah-mudahan apa yang kita niatkan dan kita amalkan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan sebaik-baik ganjaran oleh Allah Azza wa Jalla, baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa dalam kesempatan subuh ini kita akan melanjutkan kajian tafsir kita, di mana kita masuk dalam pembahasan tafsir surat Al-Falaq. Jamaah yang dicintai Allah Azza wa Jalla, bahwasanya surat Al-Falaq ini disebutkan di antara surat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan di Madinah. Mana yang menguatkan atau yang menjelaskan bahwa surat Al-Falaq ini di antara surat yang disebut dengan surat Madaniyah, surat yang diturunkan di Madinah. Dan juga surat ini surat yang disebutkan oleh para mufassir bahwa surat ini
di antara asbabun nuzul atau sebab diturunkannya surat ini, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat itu, annahu lamma sahara Labid ibn al-A'sam al-Yahudi bil Madinah an-Nabiyya anzalallahu ta'ala al-mu'awwidhatain faraqahu bihima Jibril alaihi salam fashafahu Allah ta'ala. Di mana di antara dalil yang menunjukkan bahwa surat ini pertama adalah surat Madaniyah, kemudian juga sekaligus menjelaskan tentang sebab turunnya ayat ini, di mana disebutkan dalam hadis yang sahih, yaitu annahu lamma sahara Rasulullah, di mana ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disihir oleh seorang Yahudi yang bernama Labid ibn al-A'sam. Jadi ini asbabun nuzulnya, bahwa sebab turunnya surat Al-Falaq di antaranya, atau dua surat yaitu Al-Falaq dan An-Nas, yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Al-Mu'awwidhatan. Apa Bapak Ibu sekalian? Surat Al-Falaq dan surat An-Nas ini disebutkan dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu disebut dengan Al-Mu'awwidhatan, surat memohon perlindungan. Di mana ayat ini turun dalam hadis yang tadi kita sebutkan, pada saat Nabi sallallahu alaihi wasallam disihir oleh orang Yahudi yang bernama Labid ibn al-A'sam. Kapan itu disihirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bil Madinah, yaitu di Madinah pada saat Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di Madinah. Fa anzalallahu ta'ala al-mu'awwidhatain, maka Allah pun menurunkan surat Al-Falaq ini di antaranya. Al-mu'awwidhatain maksudnya ada Al-Falaq dan surat An-Nas. Faraqahu Jibril alaihissalam, maka kemudian Jibril pun meruqyah Nabi sallallahu alaihi wasallam bihima, dengan kedua surat ini. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diruqyah oleh Jibril alaihissalam dengan dibacakan dua surat ini. Fashafahu Allah ta'ala, maka Allah pun menyembuhkan Rasulullah dengan bacaan yang dibaca Jibril melalui kedua surat ini. Jamaah Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga disebutkan dalam hadis yang lain, dalam hadis yang disahihkan oleh Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim, dalam hadis sahih Bukhari dan Muslim, yang menunjukkan dalil bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah terkena sihir. Dan juga ini merupakan sebab di mana Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat ini. Di mana dalam hadis yang sahih, dalam hadis yang panjang, diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, dalam hadis yang terdapat di Sahih Al-Bukhari wa Muslim, di mana Aisyah mengatakan, sahara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulun bin Bani Zuraiq yuqalu lahu Labid ibn al-A'sam, di mana Aisyah mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah disihir. Jadi ini juga untuk sebagai bantahan kalau ada orang yang mengatakan mana mungkin Nabi terkena sihir. Kemudian juga bantahan kalau ada orang yang sampai hari ini tidak percaya dengan ilmu sihir. Ini jelas hadis ini dalam hadis sahih Bukhari dan Muslim, yang sanadnya jelas, tidak diragukan oleh para ulama, sepakat dengan sahihnya hadis ini. Di mana Aisyah radhiyallahu anha mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah disihir oleh orang atau seseorang yang berasal dari Bani Zuraiq. Bani Zuraiq ini di antara bani atau suku yang ada pada orang-orang Yahudi. Siapa namanya? Bahkan disebutkan namanya dalam hadis ini. Namanya adalah Labid ibnul A'sam. Labid ibnul A'sam.
namanya adalah Labid bin Aqsam, bin Al-Aqsam. Bagaimana dia menyihir Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana saat itu Nabi pada saat disihir oleh orang Yahudi ini, disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, yukhayyal ilaihi annahu kana fa'ala syai'a wa ma fa'alahu. Di mana Aisyah mengatakan ketika Nabi disihir oleh orang Yahudi ini, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dibuat oleh orang Yahudi ini dengan sihirnya seakan-akan Nabi merasa telah melakukan sesuatu yang Nabi sebetulnya tidak melakukan sesuatu itu. Jadi dibuat linglung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi seakan-akan merasa, aku kayaknya pernah berbuat ini wahai Aisyah. Padahal Nabi tidak berbuat. Ya, Nabi merasa melakukan sesuatu hal yang dimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya tidak pernah melakukan perbuatan itu. Memang karena ini pengaruh dari sihir yang dilakukan oleh orang Yahudi ini. Maka Aisyah kemudian mengatakan, hatta idza kana dzata yaumin wa aw dzata lailah, sehingga ketika suatu hari atau suatu malam ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berada di sisiku, maka Aisyah mengatakan, lakinnahu da'a wa da'a thumma qala ya Aisyah asy'urti anna Allah ta'ala aftani fima istaftaituhu fihi atani rajulan faqa'ada ahaduhuma 'inda ra'si. Aisyah kembali menceritakan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di suatu malam sedang berada di sisi Aisyah radhiyallahu anha. Maka kemudian saat itu dilihat oleh Aisyah radhiyallahu anha, Nabi ini, apa yang dilakukan Nabi ketika kena sihir? Ini juga pelajaran buat kita. Juga di antara hikmah kenapa Nabi ini Allah takdirkan terkena sihir. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha pada saat terkena sihir ini. Apa yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apakah seperti orang-orang berusaha untuk menghilangkan sihir itu dengan mendatangi dukun misalnya? Atau misalnya mendatangi tukang sihir yang lebih hebat dari tukang sihir yang menyihirnya, sehingga bisa mengalahkan sihir tersebut? Masya Allah, kita lihat bagaimana Aisyah menyebutkan bagaimana akidahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat Nabi terkena sihir? Kata Aisyah radhiyallahu anha, da'a wa da'a. Nabi selalu berdoa dan berdoa terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ini di antara hikmahnya. Yang pertama adalah bahwa Nabi ini dijadikan Allah sebagai uswah kita. Kalau Nabi saja terkena sihir, maka kalau ada seorang muslim yang terkena sihir, yang terkena gangguan syaitan, terkena gangguan jin, maka ketahuilah bahwa manusia terbaik yang pernah diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla di dunia ini juga pernah terkena sihir. Namun bagaimana yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apa yang dicontohkan Nabi ketika beliau terkena sihir, dan ini adalah contoh bagi umat Islam? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mendatangi satu dukun pun. Rasulullah tidak pernah mendatangi atau memohon pertolongan kepada siapapun kecuali Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Inilah tauhid. Inilah akidah kita. Apa yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Yang diingat Nabi hanya Allah Azza wa Jalla. Yang diingat saat itu oleh Nabi bagaimana selalu meminta dan menyandarkan semua urusannya kepada Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar. Harusnya kita begitu jamaah. Kita kalau ada masalah sakit misalnya, apa yang kita ingat? Rumah sakit mana ya yang paling bagus untuk saya datang? Masya Allah. Kira-kira dokter mana hari ini yang saya datangi biar penyakit saya sembuh? Obat apa yang paling mujarab biar sakit yang saya derita ini segera kelar dan sembuh? Masya Allah. Kita lupa. Sungguhnya yang menyembuhkan itu Allah Azza wa Jalla. Seharusnya seorang muslim melihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Allah datangkan musibah kepada beliau, ketika Allah berikan penyakit berupa sihir yang mempengaruhi diri beliau itu, maka yang Nabi sallallahu alaihi wasallam saat itu lakukan bagaimana menyandarkan masalahnya kepada Allah Azza wa Jalla. Bagaimana beliau menggantungkan semua urusannya hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga yang dilakukan Nabi, kata Aisyah,
berdoa dan selalu berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar. Sebagaimana kita pernah menyebutkan tafsir surat Al-Ikhlas, Allahus Samad. Allah adalah tempat kita menggantungkan semua urusan kita. Mana buktinya? Mana bukti bahwasanya kita betul-betul telah menjadikan Allah adalah As-Samad? Allah tempat kita menggantungkan semua urusan kita. Hatta musibah-musibah masalah yang ada pada diri kita. Ketika datang masalah, maka yang pertama kali kita mengadu, menyerahkan masalah tersebut hanyalah kepada Allah Azza wa Jalla. Mana buktinya? Buktinya kalau kita sakit, yang kita pikirkan rumah sakit, yang kita pikirkan obat, yang kita pikirkan dokter mana yang hebat. Masya Allah. Allah di nomor berapa, Pak? Nomor sekian kan, waliyadzubillah. Wallahu musta'an. Harusnya yang pertama kali pada waktu datang musibah, yang kita ingat adalah Allah. Bagaimana kita meminta bantuan dan meminta pertolongan dan perlindungan hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Jamaah Allah Subhanahu wa taala. Maka Aisyah mengatakan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dilihat oleh Aisyah selalu berdoa dan meminta kepada Allah Azza wa Jalla. Maka Rasulullah saat itu berkata kepada Aisyah radhiyallahu anha, "Ya Aisyah, asy'urti anna Allah Ta'ala." Apakah engkau tahu wahai Aisyah, bahwasannya Allah Subhanahu wa taala telah mengabulkan apa yang aku pinta kepadanya wahai Aisyah. Artinya apa? Allah menyembuhkan sihir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan penyakit Rasulullah ini? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali menceritakan kepada Aisyah radhiyallahu anha. Apa kata Rasulullah? Atani rajulan faqa'ada ahaduhuma 'inda ra'si wal akhar 'inda rijli. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ceritakan bagaimana proses Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan atau menghilangkan sihir dari diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ini adalah hasil dari memintanya Rasulullah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Rasulullah, datang dua orang laki-laki wahai Aisyah. Ini siapa ini? Di antaranya adalah malaikat Jibril alaihissalam. Dua malaikat. Yang Rasulullah kemudian mengatakan faqa'ada ahaduhuma 'inda ra'si. Yang satunya malaikat ini duduk ya di dekat kepalaku kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal akhar 'inda rijli. Dan yang satunya dia berada di posisi di kakiku kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kemudian kedua malaikat ini saling berdialog di antara keduanya. Apa yang dikatakan oleh satu malaikat ini kepada malaikat yang lainnya ini? Faqala ahaduhuma li sahibihi ma waja'a ar-rajul. Di mana satu di antaranya bertanya kepada yang lainnya tentang apa yang diderita oleh orang ini. Ma waja'ur rajul. Kenapa ada apa orang ini kata malaikat yang satunya? Penyakit apa yang telah terkena kepada orang ini? Gangguan apa yang telah terkena pada orang ini kata malaikat yang ini. Kata satu malaikat di antara dua malaikat itu. Maka malaikat ini mengatakan faqala matbub. Orang ini telah disihir. Orang ini siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian kembali malaikat ini bertanya kepada malaikat yang satunya, "Man tabbah?" Siapa yang telah menyihirnya? Maka malaikat ini mengatakan Labid ibnul Aqsam. Sungguhnya yang telah menyihirnya adalah orang Yahudi yang namanya Labid ibnul Aqsam. Ini malaikat yang memberitakan. Ini malaikat yang memberitakan bahwa yang menyihir Nabi itu namanya Labid ibnul Aqsam. Lalu kemudian malaikat ini kembali bertanya kepada malaikat satunya, fi ayyi syai'? Bagaimana si Labid ibnul Aqsam ini menyihir Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka kemudian malaikat ini menjawab, malaikat yang kedua ini kembali menjawab, fi mushtin wa musyatatin. Di mana orang ini menyihir Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui sisir dan rontokan rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi media sihir yang digunakan oleh Labid ibnul Aqsam
dalam menyihir Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, itu adalah medianya adalah rontokan rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga adalah sisir yang digunakan untuk menyisir rambutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ini melalui bantuan ada seorang anak Yahudi yang pernah membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dimanfaatkan oleh Labid bin Asam untuk menyuruh anak kecil ini mengambil sisir dan rontokan rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian dia menyihir melalui kedua media ini. Lalu kemudian malaikat ini kembali bertanya, wa aina huwa? Di mana saat itu keberadaannya? Ya, keberadaan si sisir dan rontokan rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam yang digunakan untuk menyihir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu malaikat ini mengatakan, fi bi'ri Dzarwan. Dia berada di sumur Dzarwan. Ya, kemudian Nabi SAW mendatanginya setelah disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah diruqyah oleh kedua malaikat ini dengan dua surat tadi, surat Al-Mu'awwidzatain. Ya, kemudian Nabi sembuh dan Nabi menguburkan benda dan tempat-tempat yang dijadikan menyihir Nabi SAW. Dan hadis sahih dari Imam Bukhari Muslim. Jangan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita lihat bagaimana Nabi SAW ketika disihir oleh orang Yahudi ini. Sehingga sebab turunnya ayat ini, kul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah wahai Nabi, a'udzu birabbil falaq. Aku berlindung kepada Allah yang telah menciptakan al-falaq. Apa itu al-falaq? As-subh, yaitu waktu subuh. Ya, waktu apa? Waktu subuh. Di antara waktu malam. Min syarri ma khalaq, dan dari keburukan semua makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala saat Nabi terkena sihir ini, Allah ajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk meminta perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk meminta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukan apapun yang menimpa beliau. Sehingga Allah mengatakan dalam ayat yang kedua, min syarri ma khalaq. Kepada siapa hendaknya kita berlindung kepada Allah? Dari kejahatan apa kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala? Allah mengatakan, kembali menjelaskan kepada Nabi dan juga pelajaran kepada kita semua. Bagaimana kalau seandainya kita ini ditimpa dengan suatu kejahatan, keburukan, musibah, maka Allah menyuruh Rasulullah, menyuruh kita semua untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala min syarri ma khalaq, dari semua kejahatan makhluknya, dari kejahatan semua makhluk yang itu merupakan ciptaan Allah Azza wa Jalla. Jadi aneh kalau ada orang berlindung kepada kejahatan, kepada selain Allah, kepada makhluk, padahal makhluk itu yang mendatangkan kejahatan itu ciptaan Allah Azza wa Jalla. Yang harusnya kita meminta perlindungan kepada orang, kepada zat yang menciptakan makhluk yang mendatangkan kejahatan kepada kita. Kenapa kita mendatangi makhluk? Maka ini yang diajarkan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka sehingga Nabi SAW tidak pernah berlindung, tidak pernah meminta bantuan, pertolongan ketika Allah datangkan musibah kepada beliau, kecuali hanya meminta perlindungannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan harusnya kita begitu, Bapak. Harusnya kita juga pada saat kita diberikan musibah, diberikan keburukan, tertimpa malapetaka, maka hendaknya perlindungan yang pertama yang kita datangi, tempat kita berlindung yang paling pertama kita datangi dan meminta bantuan, yaitu hanyalah Allah Azza wa Jalla. Jangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kembali Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa min syarri ghasiqin idza waqab. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dan katakanlah, aku berlindung kepada Allah dari malam apabila telah gelap gulita. Ya, ghasiq maknanya malam ini apabila betul-betul telah begitu gelap. Jadi mana ghasiq ini malam yang betul-betul keadaannya saat itu betul-betul sangat gelap. Yang saat itu kata para ulama,
ada apa dengan malam yang gelap ini? Maka para ulama mengatakan bahwa malam yang gelap itu dia menunjukkan tempat di mana biasa dilakukan kejahatan-kejahatan. Jadi bapak-bapak orang itu biasanya berbuat jahat itu, Bapak Ibu sekalian. Termasuk di antaranya orang ketika ingin menyihir, menyantet. Ya, bahasanya kita mungkin sihir itu seperti santet, teluh, ya, dan sebagainya. Ya. Ini biasanya dilakukan kejahatan dan keburukan itu kapan? Di waktu malam. Ya, sampai mohon maaf ya, orang mencuri, merampok itu biasanya di mana umumnya? Di waktu malam. Ya, maka tempat berkumpulnya syaitan, tempat berkumpulnya segala keburukan itu atau dilakukannya kejahatan itu di mana? Ya, umumnya adalah di waktu malam. Sehingga Allah Subhanahu wa taala ajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ajarkan kita semua untuk hendaknya kita selalu berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dari apa? Dari kejahatan yang terjadi di waktu malam. Masya Allah, kenapa tadi juga di antara kita mau tidur, kita berdoa kepada Allah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di antaranya adalah dengan membaca ya surat-surat Al-Mu'awwidzat, Al-Falaq, An-Nas, Al-Ikhlas. Ya. Maka ini di antara kenapa Allah perintahkan kita untuk ya membaca surat ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan wa min syarrin nafatsati fil 'uqad. Dan juga Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi dan kita semua agar hendaknya kita juga kembali meminta perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla. Apa di antaranya yang kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala? Wa min syarrin nafatsat, dari kejahatan para tukang sihir. An-nafasat itu maknanya adalah sawahir, maknanya adalah as-sahirat, wanita-wanita tukang sihir. Ya, jadi banyaknya juga di antara tukang sihir itu ada para wanita. Lihat buktinya ada tukang sihir itu digambarkan nenek-nenek. Ya, nenek tukang sihir. Ya. Ya, maka memang betul di antaranya, di antara yang banyak melakukan sihir itu ada siapa? Para wanita. Yang juga ada tukang sihir laki-laki. Ya. Sehingga ini mewakili Allah mengatakan karena umumnya atau banyaknya yang melakukan sihir itu adalah para wanita, sehingga ayat ini datang dalam bentuk redaksinya adalah berlindung kepada para tukang sihir wanita, tapi termasuk dalamnya adalah tukang sihir laki-laki. Wa min syarrin nafatsati fil 'uqad, dan dari para tukang sihir yang meniupkan pada ikatan-ikatannya, buhul-buhulnya. Jadi biasanya di antara media sihir itu adalah uqad. Uqad itu adalah buhul-buhul, ya ikatan-ikatan yang diikat, misalnya pada medianya seperti tadi. Media seperti tadi sisirnya Nabi diikat. Rambutnya Nabi diikat oleh si sisir itu, atau biasanya juga ada berupa boneka, ya, boneka yang kemudian diikat, yang itu dimaksud ditujukan kepada orang yang akan disihiri. Ya, memang betul seperti itu. Ya. Sehingga Allah menyebutkan di antara amalan sihir itu yang dilakukan oleh para tukang sihir itu, yang kemudian setelah dia mengikat media yang untuk menyihir orang yang akan dituju untuk disihirnya, yaitu ada dengan dia kemudian meniupkan pada bulbul itu ketika diikat lalu ditiupkan. Ya, ditiupkan. Ya, maka caranya dengan cara meniupkan. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya meniup kepada tali-tali yang diikat itu adalah amalan sihir. Itu adalah amalan sihir. Ya, ini adalah amal sihir. Jemaah Allah Subhanahu wa taala. Maka kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berlindung kepada kejahatan orang-orang yang melakukan ilmu sihir ini. Dan ini juga menunjukkan bahwa ilmu sihir itu ada. Ilmu sihir itu dibenarkan oleh syariat. Dan ilmu sihir itu juga disebutkan dan dinyatakan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Di mana dalam kedudukan syariat bahwasanya melakukan sihir ini adalah termasuk perbuatan kufur. Jemaah Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui bahwasanya di antara
perbuatan yang dapat mengeluarkan seorang muslim dari agama Islam ini, atau dia dengan sebab itu menjadi murtad, yang semua kita berlindung dari perbuatan ini. Sehingga Allah perintahkan kita berlindung juga termasuk berlindung dari melakukan perbuatan ini. Jadi bukan hanya hikmah Allah menyuruh kita berlindung dari kejahatan tukang sihir ini, juga termasuk diantaranya kata para ulama, juga kita berlindung kepada Allah dari melakukan sihir tersebut, baik itu belajar dan mengajarkannya. Kenapa? Karena perbuatan ini diantara perbuatan yang dimasukkan oleh para ulama dalam poin yang besar, yang bisa menyebabkan orang yang melakukannya, orang yang belajar ilmu sihir atau dia mengajarkannya, bahkan para ulama menjelaskan juga termasuk orang yang ridho, orang yang senang menyaksikan perbuatan-perbuatan sihir, maka perbuatan ini adalah perbuatan yang bisa menyebabkan seorang muslim keluar dari agama Islam ini, atau dia menjadi murtad dengan sebab ini. Mana dalilnya? Ya, mana dalilnya bahwa melakukan sihir, belajar ilmu sihir atau mengajarkannya, atau dia ridho? Bagaimana bentuk ridho itu Bapak-bapak? Senang nonton misalnya hal-hal yang mengandung sihir. Contohnya apa sihir itu? Seperti misalnya hipnotis, ya, sulap-sulap, yang itu memang dengan bantuan para syaitan, bantuan jin. Seperti apa? Misalnya David Copperfield, ya, mungkin Deddy Corbuzier, sebutkan. Ya, dan tukang sulap yang mereka dalam menyulap itu meminta bantuan kepada siapa? Syaitan. Jelas mereka bertawun kepada syaitan, kepada jin. Ya. Kita lihat bagaimana dalil yang menunjukkan bahwa perbuatan ini melakukan, mengajarkan, belajar dan ridho. Di antara ridho adalah menonton. Termasuk menonton kata para ulama. Dia nonton, dia nikmati, wah hebat ya David Copperfield ya. Bisa mindahin ini ke ini, bisa nyulap ini menjadi ini. Subhanallah, wal iyad billah. Ya, maka sama kata para ulama, orang yang belajar dan mengajarkan sihir dengan orang yang ridho. Dengan orang yang ridho dia senang, ya, dia seakan-akan bahkan dia bangga, ya, dia merasa takjub. Maka sama hukumnya kata para ulama. Ya, mana dalil yang menunjukkan? Kita sebutkan dulu dalil bahwasanya orang yang ridho, senang dengan keburukan, itu sama seperti orang yang melakukan keburukan. Ini kaidah. Di antara kaidah yang ditetapkan oleh para ulama, bahwa orang yang ridho dengan keburukan, ridho dengan kemaksiatan, dia diam dan dia pertontonkan, dia senang melakukan, dia melihat perbuatan maksiat yang dilakukan, itu sama hukumnya dengan orang yang melakukan kejahatan itu sendiri. Sama kedudukannya dengan orang yang melakukan kemaksiatan itu sendiri yang dia lihat. Wal iyad billah. Mana dalilnya? Kalau kita bicara dalil, maka disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menyebutkan dalam surat An-Nisa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa yang menunjukkan dalil bahwa orang yang ridho, orang yang senang melihat, menyaksikan, ya, kemaksiatan itu dilakukan, bukan dia mengingkari kemaksiatan tersebut, maka sama dengan orang yang melakukan maksiat itu sendiri kata para ulama. Maka dalilnya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 114. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahzahu biha fala taq'udu ma'ahum." Di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, apabila engkau mendengar, kata Allah, apabila engkau mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala diingkari, dilecehkan, atau engkau melihat kemaksiatan, maksudnya engkau mendengar maksiat, ya, melihat maksiat, dengar maksiat, maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan apa kepada kita? Allah mengatakan, fala taq'udu ma'ahum, janganlah kamu duduk bersama mereka, kata Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kamu menyaksikan keburukan itu, kata Allah Azza wa Jalla. Jangan kamu tonton, kata Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kata Allah Subhanahu wa taala? Sampai kapan kita boleh bersama mereka? Hatta yakhudu fi haditsin ghairi, sampai mereka memasuki pembicaraan yang lainnya, kata Allah Subhanahu wa taala. Sampai mereka tidak lagi melecehkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, tidak lagi berbuat maksiat yang Allah haramkan, baru kita boleh duduk bersama mereka. Kita boleh nonton, kita boleh duduk bersama mereka ini. Kenapa kata Allah Subhanahu wa taala?
Kalau kita tetap menyaksikan, menonton, duduk bersama mereka, dan kita senang bersama mereka, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tidak pergi dari mereka, karena kita tidak bisa mengingkarinya, tapi kita malah duduk di situ. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan, innakum idzan misluhum, sungguhnya kamu betul-betul sama seperti mereka, kata Allah. Apa kata Allah? Innakum idzan misluhum, sungguhnya kamu itu betul-betul percis sama seperti mereka yang melakukan kemaksiatan itu, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Allah mengakhiri ayat ini, innallaha jami'ul munafiqin wal kafirina fi jahannam jami'a, sungguhnya Allah mengumpulkan orang-orang munafik. Disebut apa orang ini? Disebut oleh Allah sebagai orang apa? Munafik. Allah mengatakan, innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a, sungguhnya Allah mengumpulkan orang-orang munafik. Siapa orang munafik maksudnya ini? Orang yang tadi duduk bersama orang-orang kafir ini, yang biasanya orang kafir melecehkan ayat Allah, dia berbuat maksiat, dia bukan mengingkarinya, malah dia duduk bersama orang kafir yang sedang berbuat maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Maka Allah mengatakan, sungguhnya Allah kumpulkan orang-orang munafik dan orang-orang kafir yang melecehkan ayat-ayat Allah, yang berbuat maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Di mana kata Allah? Fi jahannam jami'a, dalam neraka jahanam bersama-sama. Masya Allah. Ini diantara dalil bahwasanya orang yang ridho dengan kemaksiatan sama halnya dengan orang yang melakukan maksiat itu sendiri. Sekarang kita sebutkan mana dalil yang menunjukkan bahwa berbuat sihir ini, baik belajar, mengajarkan, dan ridho dengan perbuatan sihir ini, termasuk perbuatan kufur yang mengeluarkan orang yang melakukannya dari Islam. Maka disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala surat Al-Baqarah ayat 102. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaimanu walakinna asyayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. Maka di antara dalil kata Allah yang menunjukkan bahwa orang yang belajar dan mengajarkan sihir itu keluar dari Islam, dia kafir, dia menjadi murtad dari agama Islam itu. Maka dalilnya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala surat Al-Baqarah ini. Ayat berapa? Ayat 102. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wattaba'u, dan orang-orang Yahudi, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang kafir itu mengikuti bacaan-bacaan yang dibaca oleh syaitan. Apa bacaan itu? Jampi-jampi sihir itu. Ya. Wa ma kafara Sulaiman. Ya, pada masa kerajaan Sulaiman. Jadi orang-orang Yahudi itu mereka mengikuti, mereka belajar dan mengajarkan ilmu sihir dengan mengikuti syaitan. Ya, pada kapan? Pada masa kerajaan Sulaiman, di mana saat itu orang-orang Yahudi menuduh bahwasannya Nabi Sulaiman alaihissalam ini telah melakukan perbuatan sihir, seperti yang mereka lihat bisa memindahkan kerajaan ya dari tempat satu ke tempat yang lain misalnya. Ya, maka mereka ini menuduh Nabi Sulaiman ini ya telah berbuat sihir sehingga mereka mengikutinya. Padahal apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Allah bantah ya keyakinan atau klaim orang Yahudi ini yang menyatakan bahwa mereka mengikuti Nabi Sulaiman sehingga mereka berbuat sihir mengikuti Nabi Sulaiman. Padahal yang mereka ikuti siapa? Syaitan. Allah mengatakan, dan mereka orang Yahudi itu telah mengikuti apa yang dibacakan syaitan-syaitan itu, kata Allah. Wa ma kafara Sulaiman. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, dan Nabi Sulaiman ini tidak pernah berbuat kafir. Lihat, Allah mengatakan bagaimana Allah menyamakan perbuatan sihir ini dengan perbuatan kufur. Allah tidak menyebutkan Nabi Sulaiman ini dengan mengatakan Nabi Sulaiman enggak pernah berbuat sihir seperti apa yang mereka tuduhkan. Tapi Allah menggantinya dengan apa?
dengan mengatakan apa? Wa ma kafara Sulaiman. Dan Nabi Sulaiman ini nggak pernah berbuat kekufuran. Maksudnya apa? Berbuat kufur itu? Maksudnya adalah berbuat sihir. Berarti Allah menyamakan bahwasanya melakukan sihir itu adalah perbuatan kufur. Sehingga Allah ketika membantah tuduhan orang-orang Yahudi yang menuduh Nabi Sulaiman telah melakukan perbuatan sihir dengan mengatakan dalam bentuk wa ma kafar. Dan Nabi Sulaiman nggak pernah berbuat kufur, yaitu berbuat sihir. Kembali Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya bagaimana kufurnya orang-orang berbuat sihir ini dengan kembali walakinna syayatina kafaru. Akan tetapi syaitan-syaitan itulah yang telah berbuat kufur, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mana yang menunjukkan bahwa syaitan ini telah berbuat kufur yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Perbuatan apa? Perbuatan apa yang ditujukan oleh Allah kepada syaitan bahwa mereka telah melakukan perbuatan kufur ini? Allah mengatakan yu'allimuna sihra, yu'allimuna an-nasa sihra, wa ma unzila 'alal malakaini bi Babil Harut wa Marut. Yaitu dengan apa? Apa kekufuran yang dilakukan syaitan-syaitan ini? Yu'allimuna an-nasa sihra, di mana mereka mengajarkan manusia ilmu sihir. Di mana sebab kekufuran syaitan ini, kata Allah, mereka syaitan ini mengajarkan ilmu sihir kepada manusia dan juga mengajarkan ilmu sihir yang didatangkan oleh kedua malaikat. Ya, ilmu sihir yang Allah turunkan kepada dua malaikat yang ada di mana? Di Babil. Babil itu Babilonia itu di mana? Di Irak. Ya, di mana apa namanya? Ada dua malaikat yang Allah turunkan yang memang sengaja Allah datangkan ilmu sihir melalui dua malaikat ini. Ya, sebagai apa? Sebagai ujian. Ya, sebagai ujian agar manusia itu jangan belajar ilmu sihir. Karena itu menyebabkan kufur mereka dan kebinasaan mereka. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan, syaitan-syaitan ini belajar sihir dengan kedua malaikat ini. Sesungguhnya malaikat ini nggak pernah mengajar kepada syaitan-syaitan ini, atau kepada orang-orang Yahudi yang kemudian belajar kepada dua malaikat ini. Allah mengatakan apa? Allah mengatakan wa ma yu'allimani min ahadin. Dan dua malaikat ini tidak pernah sekalipun mengajarkan ilmu sihir kepada seorang pun. Hatta yaqula, sampai kedua malaikat ini dia akan mengatakan terlebih dahulu. Sebelum malaikat ini mengajarkan sihir, ini dua malaikat ini akan mengatakan kepada orang-orang yang akan belajar kepadanya, syaitan-syaitan ini dan wakil-wakilnya ini, wali-walinya, yaitu orang-orang Yahudi tadi. Apa kata malaikat ini? Innama nahnu fitnatun fala takfur. Sungguhnya kami datang dengan sihir ini adalah sebagai ujian buat kalian. Fala takfur. Janganlah kamu buat kufur dengan belajar dan mengajarkan sihir ini, kata dua malaikat ini. Masya Allah, malaikat sudah ngasih nasihat. Ya, kamu kalau belajar sihir nanti kamu kufur. Nanti kamu akan dibinasakan oleh Allah Azza wa Jalla. Kamu keluar dari agama Allah Subhanahu wa taala. Kamu telah kafir, kata malaikat itu. Tapi apa? Orang Yahudi tetap bandel. Memang begitulah orang-orang Yahudi. Ya, mereka tetap bandel, ngeyel, lalu kemudian mereka tetap belajar sihir itu kepada dua malaikat ini. Ya, berarti maka malaikat tidak mengajarkannya, kata Allah. Ya, maka mereka Allah mengatakan fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji. Maka kemudian orang-orang Yahudi itu, syaitan-syaitan orang-orang Yahudi itu, mereka kemudian belajar dari kedua malaikat ini ilmu sihir yang Allah turunkan kepada dua malaikat ini. Yang diantaranya apa ilmu sihir itu? Allah mengatakan ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji. Ilmu sihir itu diantaranya, kata Allah, ilmu yang dimana ya sebab yang memisahkan antara suami dengan istri. Ya, seperti apa contohnya? Seperti misalnya ilmu sihir itu bagaimana berusaha menyihir suami istri yang tadinya akur, yang tadinya harmonis, bagaimana biar cerai. Ini kerjaan syaitan. Ini kerjaan tugas besarnya syaitan sebetulnya. Di antara tugas-tugas syaitan yang lainnya, maka di antara tugas terbesar syaitan ini bagaimana berusaha memisahkan antara suami dengan istri biar dia bercerai. Sehingga di antara ilmu sihir, di antara tujuannya itu untuk melakukan ini. Atau sebaliknya, orang yang tadinya saling mencintai, membenci,
atau orang yang saling membenci akhirnya saling mencintai, atau ilmu pelet. Kata para ulama di antaranya pelet itu sihir. Bagaimana orang yang tidak suka jadi suka sama kita, orang yang tadinya benci jadi cinta sama kita. Maka itu juga di antara medianya melalui ilmu sihir. Ya, maka Allah juga mengatakan ya tauhid, pesan tauhid dalam ayat ini, wa ma hum bidarrina bihi. Dan tidak sekalipun orang-orang tukang sihir ini, kata Allah Subhanahu wa taala, bisa mendatangkan mudarat kepada seorang pun, bisa menyihir kepada seorang pun, mendatangkan musibah kepada seorang pun, illa biiznillah, kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita nggak perlu takut. Kita nggak perlu takut nanti ada orang nyihir saya apa enggak ya. Nanti ada orang mungkin saya disantet nanti. Kalau saya berbuat baik nanti saya disantet. Masya Allah. Lihat Allah mengajarkan akidah kepada kita. Allah ajarkan akidah seorang muslim. Allah mengatakan wa ma hum bidarrina bih min ahadin. Dan tidaklah para tukang sihir itu dan siapapun makhluk Allah yang ingin memberikan keburukan kepada kita, dia bisa mendatangkan keburukan itu sedikit kepada seorang pun, kecuali biiznillah, kecuali semata-mata dengan izin dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita nggak perlu takut. Ya, tugas kita hanya berlindung kepada Allah. Jadi kita harus mantapkan Bapak Ibu sekalian, bahwa nggak ada satupun yang bisa mendatangkan keburukan kepada kita, yang bisa menyantet, menelu, menyihir kita, kecuali dengan apa? Kecuali dengan izin dan kehendak Allah Azza wa Jalla. Orang boleh mau menyihir kita. Kalaupun seandainya ada satu kampung yang hari ini ingin menyihir kita, yang ingin mencelakakan kita, kalaulah bukan karena izin dan kehendak Allah Subhanahu wa taala, tidak akan pernah terjadi keburukan itu. Ini harus kita tanamkan jamaah hati Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita kembali kepada ayat selanjutnya, wa min syarrin nafasati fil uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Dan juga dari keburukan apa? Orang-orang yang hasad apabila dia telah berhasad. Jamaah hati Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah juga menyuruh kita, menyuruh Nabi dan kita juga termasuk di antaranya berlindung kepada orang-orang yang memiliki dengki terhadap kita. Karena biasanya orang kalau sudah dengki kepada seorang itu, maka dia akan melakukan keburukan apapun yang bisa ditimpakan kepada kita. Ya, orang kalau sudah nggak suka sama kita, bagaimana agar jabatan kita jatuh, bagaimana kita dipermalukan di masyarakat kita, bagaimana kejayaan, jabatan, ya popularitas kita misalnya, kedudukan kita bagaimana seketika itu hancur. Ini adalah orang-orang yang hasad. Jadi orang yang hasad ini, hasad itu apa maknanya? Ya, orang yang tidak suka ada seseorang itu mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala dan berusaha bagaimana kenikmatan itu hilang daripada orang itu. Itu namanya sifat apa? Hasad. Jadi hasad itu orang yang enggak suka ada seseorang itu diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian dia berupaya dengan apapun caranya agar nikmat itu hilang daripada orang itu. Itu namanya hasad. Ya, jadi bagaimana orang itu orang itu kaya, itu paling korupsi. Ini hasad ini. Akhirnya dia bagaimana berupaya bagaimana menjelek-jelekan orang tersebut agar jatuh kehormatannya. Kalau bisa dia bangkrut, dia jatuh miskin. Maka itu hasad. Ya. Perbuatan yang kata Nabi SAW menghancurkan kebaikan-kebaikan. Walaupun hadis ini dipresiskan oleh para ulama derajatnya, ada yang mengatakan dhaif, ada yang mengatakan hasan, tapi sebagian para ulama mengatakan ini hadis ini hasad. Di mana Rasul mengatakan iyyakum wal hasad, fa innal hasada ya'kul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Kata Nabi SAW, bagaimana ya betapa jahatnya perbuatan hasad ini. Bagaimana dampak perbuatan hasad ini, kata Nabi, iyyakum wal hasad. Jauhkanlah oleh kalian perbuatan hasad, perbuatan dengki, iri. Sungguhnya perbuatan hasad ini, kata Nabi, ya'kulul hasanat. Dia memakan kebaikan-kebaikan, menghancurkan pahala-pahala amal-amal soleh kita. Kama ta'kulun narul hatab. Sebagaimana api membakar kayu bakar habis, tidak ada bekas. Masya Allah. Jadi orang hasad itu, ya ini akan mengurangi dosa-dosanya, menguras dosa-dosa, menguras pahala-pahala, habis pahala amal. Ya maka Masya Allah, Allah menyuruh kita untuk berlindung dari orang yang hasad. Yang biasanya orang hasad itu akan dengan berbagai cara dan upaya bagaimana mendatangkan keburukan pada orang yang didengkinya. Ya, maka ini ya yang saya sampaikan kesempatan kali ini,
Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Mungkin ada yang mau bertanya Bapak sekalian, silakan. Baik, terima kasih Ustadz. Kita persilahkan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya kagum sekali dengan surat anti sihir ini. Sihir itu hampir sebagian besar meliputi risalah riwayatnya para nabi. Salah satu antaranya adalah Nabi Musa, itu paling dahsyat dulu di sihir. Banyak kaumnya yang mengenali, mempelajari, dan mensihir. Termasuk Rasulullah ini. Saya yang tanya, kenapa Rasulullah yang maksum, yang dijaga oleh Allah dari semua perbuatan jahat, kok disihir oleh Yahudi itu? Dengkinya apa orang Yahudi terhadap Rasulullah? Yang mensihir Rasulullah itu. Jadi yang saya tanya itu kenapa? Mungkin juga ketika Rasulullah disihir itu dan kemudian dijadikan sebagai ayat surat itu, supaya umatnya Rasulullah nanti juga harus supaya hati-hati terhadap sihir itu. Kita supaya hati-hati. Sihir itu adalah sangat dengki sekali. Apalagi surat terakhir yang tadi dibacakan, Bismillahirrahmanirrahim, min syarril hasidin idza hasad. Apakah orang Yahudi itu betul-betul hasad, dengki sama Rasulullah? Mau ceritakan Ustaz, kenapa Rasulullah itu kok disihir? Apa untuk peringatan kita atau untuk apa sebenarnya dengkinya orang Yahudi terhadap Rasulullah? Sekian Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin dari ibu-ibu ya, satu pertanyaan. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi Pak Ustadz. Saya punya pertanyaan, sebetulnya sihir itu apa sih? Dalam pengertian Islam, definisinya seperti apa Pak Ustadz? Kemudian yang sering kita dengar, nauzubillah saya tidak pernah lihat, apakah sihir itu sama dengan hipnotis? Seperti katanya kalau orang berdiri-berdiri kemudian ada yang menepuk bahu, kita menjadi ikut apa yang dia bilang. Apakah itu juga termasuk sihir? Kemudian tadi dikatakan bahwa medianya adalah rambut. Selain rambut kira-kira apa lagi Pak Ustadz? Karena dulu waktu saya masih remaja, ibu saya selalu bilang jangan menaruh sisa minuman sembarangan, sapu tangan jangan sampai hilang dan segala macamnya. Kemudian kira-kira bentuk penyihiran yang dilakukan terhadap Rasul itu penderitaan Rasul seperti apa Pak Ustadz? Tadi cuman dibilang mungkin saya tidak terlalu menangkapnya, tapi aktualnya, faktualnya seperti apa yang diderita Rasul. Pertanyaan terakhir, bagaimana kita bisa membedakan bahwa itu adalah akibat sihir dengan akibat dari perbuatan kita sendiri? Misalnya kita menderita penyakit kulit, bagaimana kita tahu bahwa itu sihir? Apakah bukan karena kitanya kurang bersih? Kemudian yang dikatakan Pak Ustadz tadi, ada dua orang saling mencintai, tiba-tiba saling membenci. Bagaimana kita tahu bahwa itu sihir? Mungkin suaminya saja yang sudah bosan sama istrinya. Begitu Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Ustadz. Yang pertama tadi, mengapa Rasulullah disihir? Apakah memang sebagai peringatan buat kita umatnya, atau memang ada kesalahan-kesalahan Rasul, padahal Rasulullah SAW sendiri sudah maksum? Ya, Masya Allah, pertanyaan sangat bagus sekali. Ya, jamaah hati Allah Subhanahu Wa Taala, di mana Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ayat dan menjadikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana ayat yang kita hafal, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladan terbaik buat kalian.
Maka kisah atau apa yang kita sampaikan kesempatan kali ini berkenaan dengan surat Al-Falaq ini. Maka juga tidak lepas bagaimana Allah Subhanahu wa taala ingin menjadikan Rasulullah sebagai uswah buat kita. Bagaimana kalau seandainya kita pun mengalami seperti apa yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, bagaimana kita hendaknya melakukan? Syariat apa hendaknya yang kita lakukan ketika kita mengalami musibah-musibah seperti apa yang terjadi pada Rasulullah? Maka pastinya apa yang terjadi pada Rasulullah dalam hikmah di mana Allah Subhanahu wa taala ingin menjadikan contoh kepada umatnya ketika mereka mengalami musibah-musibah seperti apa yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan untuk menunjukkan kok bisa Nabi kan orang yang maksum, Nabi yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala kesalahan-kesalahannya. Ya, Nabi yang seharusnya dilindungi oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, maka tentunya ini ada hikmahnya. Ya, maka tentunya ini dengan hikmah yang besar. Kenapa sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja itu bisa terkena sihir? Maka ini juga menunjukkan pelajarannya bahwa berarti kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa terkena sihir, bisa tertimpa keburukan, maka bagaimana dengan kita yang bukan nabi? Ya. Kemudian juga di antara hikmah yang lainnya ini menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan hanya rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti hamba seperti kita semua hambanya yang punya kewajiban beribadah mentaati Allah Subhanahu wa taala, termasuk adalah meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dan bukan diminta perlindungannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini di antara hikmahnya. Ya. Kenapa Nabi SAW kena sihir? Ini menunjukkan Nabi juga hamba Allah seperti hamba-hamba yang lainnya, yang berpotensi untuk sampai keburukan kepadanya, yang berpotensi bahwasanya musibah itu juga bisa menimpa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk hikmah di mana ketika itu menunjukkan bahwa Nabi itu betul-betul hamba Allah Subhanahu Wa Taala, yang pada saat diberikan musibah juga kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, juga punya kewajiban berdoa meminta perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kita semua hambanya ketika diberikan musibah hanya meminta pertolongan dan bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang lainnya, pelajaran yang lainnya kata para ulama juga untuk menjadi teladan kepada kita. Bagaimana ketika kita terjadi musibah? Apa yang hendaknya kita lakukan? Itu kita pertama ketika seorang itu diberikan musibah, maka dia yang dia ingat, yang dia datangi hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Yang dia minta perlindungan, bantuan, kesembuhan, menjauhkan atau menghilangkan keburukan itu hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga itu yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam rangka memberikan contoh kepada umatnya. Kemudian juga di antara bacaan-bacaan. Apa bacaan-bacaan yang dicontohkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat kita ditimpa musibah? Atau dalam rangka kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukan-keburukan yang akan menimpa kita. Sehingga dengan itu, sebab itu Allah turunkan surat ini. Sebagaimana Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim, di mana Aisyah mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ishtaka." Nabi ini, kata Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis sahih Bukhari Muslim ini, Nabi ini kalau beliau sakit, kalau beliau tertimpa musibah, dia mengeluh dengan masalah-masalahnya, dengan penyakitnya, maka apa yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kata Aisyah, faqara'a al-mu'awwidhatain. Faqara'a fi nafsihi al-mu'awwidhatain. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara doa atau bacaan-bacaan yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi sakit, termasuk ketika terkena sihir ini, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca dua surat ini, yaitu Al-Falaq An-Nas, yang poinnya adalah bagaimana meminta pertolongan dan perlindungan dan bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi baca ini. Fayanfuth. Lalu kemudian caranya Nabi sallallahu alaihi wasallam baca, kemudian beliau tiupkan. Seperti kita mau tidur Bapak ya. Di antara zikir yang kita baca, yang diajarkan Nabi sebelum tidur kita baca surat Al-Ikhlas,
dan al-muawwidzatain, al-falaq dan an-nas. Ya, kemudian kita setelah baca kita tiupkan. Lalu kita usapkan. Maka begitu yang dilakukan Nabi SAW yang diajar Nabi kepada umatnya. Sehingga Aisyah mengatakan Nabi ini kalau sakit, merintih, kesakitan, ada sakit yang dirasakan oleh Rasulullah SAW, maka Nabi baca kedua surat ini. Lalu Nabi tiupkan, lalu Nabi usapkan ke tempat di mana Nabi merasakan sakitnya. Itu yang dilakukan Nabi SAW. Lalu Aisyah juga mengatakan idza ishtadda, kalau penyakitnya itu betul-betul begitu sakitnya, bertambah sakitnya Nabi SAW, maka Aisyah mengatakan faqara'tu alaihi bihima, maka aku pun yang membacanya, kata Aisyah, maka aku pun yang membaca kedua surat itu di hadapan Nabi SAW, dan kemudian aku usapkan melalui tangannya Nabi SAW, tolaba barakatiha, ya semata-mata mengharap keberkahan dari tangannya Nabi. Jadi Nabi ketika sakit dan Nabi nggak bisa mengangkat kedua tangan membaca, ya kemudian untuk mengusapkan sendiri, maka dibantu oleh Aisyah yang bacakan. Kemudian kata Aisyah, kemudian aku usapkan melalui tangannya Nabi ke tempat yang sakit dari Nabi SAW, karena mengharapkan barokah dari tangannya Nabi SAW. Masya Allah. Kita lihat. Ini disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Jadi yang karena Rasulullah ada, ya maka tangannya Rasulullah yang diusapkan, bukan tangannya Aisyah. Kalau kita bisa boleh. Ya maka di antara kata para ulama, cara meruqyah, ya maka di antara membaca surat Al-Muawwidzatain ini. Kemudian caranya dengan kita tiupkan, lalu kita tempelkan kepada orang yang sakit yang kita ingin bacakan itu, yang kita ruqyah itu. Itu di antaranya. Ya ditempelkan di tempat yang sakit. Diusapkan. Ya, lihat, ya. Maka di antara hikmah dari kisah ini adalah dari Nabi disihir. Maka di antara dalam rangka mengajarkan kepada umatnya, memberikan teladan kepada umatnya bagaimana kalau seandainya mereka mengalami apa yang dialami Rasulullah, apa yang mereka harus baca, bagaimana cara melakukan. Masya Allah. Ya, bagaimana yang hendaknya mereka yakini ketika datang musibah menimpanya. Masya Allah. Ya ini di antara hikmahnya ya Pak ya. Betul yang tadi Bapak sampaikan itu. Ya. Yang terkait dengan sihir. Jadi seperti apa sihir itu? Tadi hipnotis sudah disampaikan. Lalu medianya apa saja? Lalu bagaimana membedakan bahwa sebuah sakit itu karena sihir atau tidak? Iya. Kita mulai dari apa itu sihir. Ya maka sihir seperti Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala dalam kitabnya Syarhu Nawaqidil Islam. Ya beliau menjelaskan bahwa bentuk sihir ini ada dua macam. Yang pertama adalah sihrun hakikiyun, sihir yang hakiki sifatnya. Ya. Apa itu di antara sihir hakiki ini? Dia adalah Syekh Shalih Fauzan mengatakan ibara an uqadin yanfuthu fiha sahir. Yaitu di antaranya medianya buhul-buhul yang biasanya ditiupkan oleh para tukang sihir itu, kata Syekh Shalih Fauzan. Ya buhul-buhul apa buhul itu apa? Ikatan. Simpul-simpul. Ya berarti medianya di antara simpul-simpul. Yang biasa diikatkan misalnya kepada boneka, kepada tadi misalnya rambutnya Nabi, kepada sisirnya Nabi SAW, ya dan yang lainnya. Semuanya bisa menjadi media. Ya, yang intinya nanti ada bul-bul yang diikatkan, kemudian ditiupkan oleh tukang sihir itu, ditiupkan, ya, kemudian terkena. Ya. Atau juga di antaranya adalah sihir itu termasuk di antaranya rukon, jampi-jampian. Jadi termasuk bagian dari sihir kata para ulama adalah rukon, ruqyah. Ruqyah itu apa artinya? Jampi-jampian. Jadi sebelum datangnya Rasulullah SAW, sebelum ada ruqyah syariah yang dibenarkan oleh Nabi SAW, maka orang-orang jahiliyah telah mengenal ruqyah. Tapi ruqyah yang mereka lakukan adalah apa? Jampi-jampian yang mereka dalam rangka meminta bantuan kepada para syaitan untuk memenuhi hajat mereka. Ya mereka berjam-jam misalnya seperti mungkin kita lihat ya, tukang sulap itu sebelum melakukan sihirnya dia membaca-baca dulu. Ya misalnya abakadabra atau apalah ya, yang kita nggak paham maknanya. Itu ada yang dibaca-baca. Dan itu sihir. Ya. Jadi sihir itu adalah jampi-jampian yang dibacakan kepada orang yang akan disihirnya. Ya, dia baca-baca ada bacaan-bacaan yang disyariatkan, yang dia baca dalam rangka menyihir orang yang akan disihir. Itu ada amal-amalannya. Ya. Kemudian juga wa yasta'inu bisyayatin.
yang pastinya semua itu dalam rangka meminta bantuan kepada syaitan dari jampi-jampiannya. Ya, itu diantaranya. Kemudian yang lainnya kata para ulama, wa azaim yu'alliqunaha. Di antara media sihir adalah jimat-jimat yang mereka gantungkan di tempat-tempat mereka. Maka sihir diantaranya yang merupakan sihir seperti jimat, yang biasanya orang datang ke tukang sihir, ke dukun, lalu dia diberikan jimat itu dalam rangka misalnya biar laris dagangannya. Lalu kemudian dia tempelkan di tempat usahanya. Lalu bisa menyihir orang, bisa datang ya menghipnotis atau mendatangi orang sebanyak-banyaknya konsumen biar makan di rumah warung makannya, sehingga dia laris dan kaya mendadak misalnya. Ini juga sihir. Ini juga sihir. Ya medianya apa? Jimat. Ya, kemudian juga yang lainnya adalah kitabat tolasim. Ya, tulisan-tulisan. Ya, atau disebut dengan apa? Raja. Ya, apa ya namanya ya? Isim. Ya, isim. Ya, isim-isim, tulisan-tulisan, apakah itu dikalungkan nantinya atau di apa namanya jadi gesper, ikat pinggang, atau nanti ditaruh di bawah bantal. Misalnya kalau orang melet taruh di bantal, nanti orang ceweknya yang tadinya nggak suka jadi suka. Yang tadinya nolak, ya kan ada istilah apa namanya, cinta ditolak, dukun bertindak. Memang betul itu. Ya, ada orang bermain sihir. Ya, bagaimana caranya orang itu yang tadinya benci, nggak suka, udah dilamar berkali-kali ditolak terus. Bagaimana biar jatuh dia, biar dia cinta sama kita melalui sihir diantara. Ya, diantara media tadi tulisan-tulisan. Ya, yang diantara tulisan itu sebetulnya tulisan nggak ada maknanya, ada alif mim sim mungkin pernah lihat kali yang pernah tahu ya. Ya, saya pernah ada seorang ibu ketika gempa di Padang itu, ya anaknya masih saudara saya ini, ya dikalungkan di apa namanya di bayinya. Saya bilang ini apa ini? Ya, oh ini jangan nih Ustadz, ya jangan diputusin nanti anak saya sakit, ya kan? Nanti anak saya dibawa oleh apa? Saya lupa itu apa namanya, ada syaitan apa jin apa yang bisa membawa bayi itu ya. Nah, dalam rangka berlindung dari semua itu, maka perlu digantungkan apa namanya? Masya Allah, kesyirikan jelas. Ya, ini berlindung kepada selain Allah Azza wa Jalla. Saya buka. Ya, jangan diputusin. Akhirnya saya putusin, bismillah Bu, kita putusin. Ya, kenapa Ibu yakin dengan barang seperti ini? Tidak yakin kepada Allah yang melindungi kita, yang mematikan, menghidupkan itu hanya Allah, yang mendatangkan muter. Akhirnya saya jelasin, dia oke, kita putus. Nanti kalau meninggal gimana? Enggak meninggal insyaallah. Ya, Anda putusin. Kan enggak meninggal kan Anda bilang. Ya kan? Pas Anda buka itu jadi dibalut sama kain ya. Ya, kain pas Anda robek itu kainnya, nggak taunya ada kertas, dalamnya ada isim-isim, nama-nama, ya kemudian ada nama anaknya di situ, ya juga biasanya kata para ulama sebetulnya ada nama-nama di situ, ada bagian dari namanya syaitan, ya biasanya terus ada nama syaitan juga, tapi kita nggak ngerti itu, ya ada namanya syaitan juga, ada isim-isim, ada misalnya ada segitiga atau apa, nanti ada nama-nama di situ, masya Allah, ya itu adalah bekerja sama dengan syaitan. Maka ini kata para ulama ini sihir yang hakiki, ya wahada yu'thir fil mashur, dan ini jelas punya pengaruh, ada pengaruhnya dengan izin Allah kepada orang yang disihirnya. Seperti apa contohnya? Imma biqatlih, seperti bisa membunuhnya, bisa. Ya, tapi semuanya tadi kita yakin adalah semuanya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi bisa menyebabkan kematian. Ya, semuanya dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa imma bi imradihi, atau bisa membuat orang itu sakit. Ya, sakit yang bagaimana kita mendeteksi bahwa orang ini sakit kena sihir? Emang dia sakit, kan seperti ibu, kok orang penyakit kulit, sebetulnya mungkin dia kurang bersih, atau dia sebetulnya terkena sihir, ya. Bagaimana cara mendeteksinya? Ya gampang, misalnya kita datangkan dokter, kita periksa, kemudian dokter mengatakan nggak ada apa-apa, ya, tidak terdeteksi penyakitnya. Tapi orang ini merasa sakit. Saya pernah punya teman, ibunya kena sihir, itu sampai muntah paku, ya, muntah paku ini kan nggak masuk akal, nggak rasional, ya. Apa namanya, orang kok muntah paku, keluar dari badannya paku jarum, ya kan? Kalau diperiksa ke dokter nggak ada penyakit apa-apa, sehat kok ibu, nggak ada apa-apa, sakitnya nggak punya penyakit apa-apa. Tapi pas pulang sakit, ya muntah paku, ya dia tersiksa, maka ini adalah pengaruh sihir jelas, ya. Atau misalnya tadi kalau ibu tanya, mungkin suaminya udah nggak suka aja, udah bosan sama si istrinya. Ya, terlihat misalnya yang tadinya kemarin masih akur, masih harmonis, masih romantis, kok tiba-tiba sekarang perang dulu. Ya, atau misalnya kok nggak masuk akal, marahnya ya tidak logis, bisa terlihat. Ya, kalau itu adalah pengaruh-pengaruh ya, pengaruh-pengaruh dari sihir. Itu yang ya. Atau misalnya membuat orang itu hilang akalnya, linglung seperti Rasulullah SAW. Ya, maka di antara pengaruh sihir
ya adalah membuat orang itu menjadi hilang akalnya. Ya, linglung, kayaknya udah sholat, ya apa merasa sudah sholat padahal belum sholat misalnya. Ya, kayaknya udah pergi ke pasar, tapi sebetulnya belum pergi ke pasar, tapi dia merasa udah ke pasar kok. Ya, kapan ibu ke pasar? Tadi pagi, masa kamu nggak tahu? Padahal diyakini semua keluarga yakin ibu ini nggak ke pasar misalnya. Ya, maka ini yang dirasakan oleh Nabi SAW. Ini yang pertama, namanya sihir apa? Hakiki. Kemudian sihir yang kedua bentuknya adalah takhyil. Ya, apa namanya? Ilusi. Apa maksudnya sihir takhyil kata para ulama? Yaitu membuat orang itu disirap pandangannya, ya, seolah-olah dia melihat sesuatu itu nyata, padahal itu bukan yang sebenarnya. Ya, seperti apa contohnya? Misalnya kita lihat pertunjukan debus. Ya, orang itu misalnya dipenggal kepalanya, buntung. Ya, lalu kemudian bisa dikembalikan kembali, dia hidup lagi. Ya, padahal itu bukan sebenarnya. Kita ditipu mata kita di disulap, ya disihir mata kita sehingga seolah-olah kita melihat sesuatu itu seperti nyata, seperti kenyataan. Tapi sungguhnya itu adalah tidak betul, tidak benar. Ya, itu adalah hanya sulapan, hanya rekayasa yang mereka bekerja sama dengan para syaitan. Ya, seperti misalnya ada orang dilindas, ya nggak apa-apa, wah hebat ya. Kita akan, oh hebat orang itu ya, dilindas sama truk nggak mati. Ya, misalnya dipotong, dibacok, nggak mempan. Ya, kan banyak kita lihat, misalnya dia bisa kata para ulama bisa gigit narik truk, cuman pakai giginya aja dia tarik. Ya, atau dengan rambutnya kemudian dia bisa dorong, masya Allah. Ya, ini jelas sihir. Dan ini adalah kata para ulama, sihir seperti ini namanya sihir takhyili. Ya, sihir yang ini seperti perbuatannya tukang sihirnya Musa. Ya, tukang sihirnya Fir'aun. Yang mereka menyulap apa? Menyulap di hadapan orang-orang saat itu, tongkatnya berubah menjadi apa? Tali-tali yang mereka gunakan sebagai media sihirnya berubah menjadi apa? Ular. Ini namanya takhyili. Ya, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di antara surat Toha ayat 66. Allah mengatakan, ya bagaimana tukang sihirnya Firaun, yukhayyalu ilaihi min sihrihim annaha tas'a. Di mana Allah mengatakan di mana tukang sihir ya Firaun ini, ya mereka menyihir tali-tali mereka itu berubah menjadi ular, seakan-akan dilihat oleh orang-orang berubah menjadi ular yang bergerak, yang ingin memakan. Ya, jelas ini Allah mengatakan ya, ada sihir yang seperti ini. Ya, dan keduanya adalah sihir ini, sihir yang menyebabkan orang yang belajar dan mengajarkannya keluar dari Islam. Ya, jelas ini perbuatan sihir. Ya, itu Bu ya. Kemudian ada juga di para ulama termasuk sihir ini adalah al-qamarah, hipnotis. Hipnotis sebagai dari sihir yang tadi kata ibu tadi, ada orang ditepak, lalu dia serahkan semua barang-barangnya, handphonenya dikasih sama orang yang, ya kan, ada pernah dengar nggak Pak? Ada orang ditepak pundaknya, lalu seketika orang itu ya dengan seakan relanya dia berikan dompetnya, dia kasih handphonenya, ya habis itu ya. Dan ya, sihir takhyil ini ada masa waktunya, ya dia ada jangka waktunya, ada expirednya, sehingga nanti misalnya udah berapa menit orang itu sadar, handphone Anda mana ya? Ya, tadi dompet Anda kemana nih? Mau bayar nggak ada. Ternyata tadi dia lupa kalau sudah diserahkan nama orang yang menyihirnya ini. Ya, ini namanya takhyili. Itu Bu ya. Ada lagi nggak Pak tadi pertanyaannya? Saya kira sudah semua Ustaz. Baik. Saya kira Bapak Ibu sekian untuk sesi tanya jawab terakhir. Mohon Ustadz bisa membantu untuk penutupan dengan doa kafarat majelis. Ya, baik. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat buat kita, ya, dan juga maka begitulah Rasulullah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai uswah hasanah kita. Ya, maka termasuk di antaranya ketika kita diberikan musibah dan itu adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, maka yang pertama hendaknya ya solusi buat kita adalah bagaimana kita berupaya untuk menggantungkan semua masalah kita hanya kepada Allah, meminta bantuan, meminta perlindungan hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, ini yang harusnya hendak kita lakukan sebagaimana contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, mungkin saja kita tutup dengan kafarah majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu